Halo Alpha Family. Nah, saat ini gua ketemu dengan Pak Taufik. Beliau adalah ownernya dari Tam Cargo. Jadi kita ngobrol santai nih tentang Tam Cargo dan kenapa Tam Cargo sampai 75 unit. Nggak dikit loh, 75 unit truknya udah pakai Alcoa. Gimana Pak Taufik kabarnya? Alhamdulillah. Ya sekarang penting sehat dulu. Nah, sedikit dong tentang apa sih Tam Cargo? Berawal dari mana Tam Cargo sampai sebesar ini? Tam Cargo berdiri tahun 2009. Saya buka Tam Cargo ini berbekal dari pengalaman saya bekerja di kargo yang berupa perusahaan. Jadi ya seperti air mengalir. Jadi saya buka awalnya itu usaha ini cuman saya jatuhnya itu narik lah, istilah orang narik. Jadi kayak seperti contoh ada muatan nih di Tanjung Priok antar ke Cibitung misalnya, di main kita ongkosan 400.000 lumayan kan, di solar 100 atau 50 lumayan berbayar di sini. Jadi sering berjalannya waktu ternyata permintaan untuk pengiriman paket ini customer saya yang dulu di perusahaan lama kasih semangat, kenapa nggak main paket, akhirnya saya coba main paket, ambil kiriman mereka, yaitu dapat 100 kilo, 200 kilo saya ambil, saya offer ke ekspedisi lain. Jadi ya semacam broker lah, jalan terus sampailah kepercayaan customer yang lama itu ke saya pribadi meningkat. Akhirnya saya putuskan untuk buka perusahaan, dan itu dibantu oleh saudara yang kebetulan dia bekerja di kantor notaris. Jadi ada juga yang PT Tam Cargo yang aslinya itu yang kepanjangannya PT Tunas Antar Nusa Muda Cargo. Kenapa namanya seperti itu? Karena Tunas baru berdiri, baru kecil. Antar Nusa itu keinginan saya untuk perusahaan ini bisa berkembang sampai se Nusantara, se Indonesia. Dan muda itu di saat usia saya masih muda. Waktu 2011 saya buka Tam Cargo ini, itu usia saya 23 tahun. 2011. Sekarang baru 33. Sekarang 33. Berarti kira-kira tercapai dong. Hah? Sekarang Tam Cargo sudah se-Nusantara, kemudian usia muda sudah sebesar ini. Alhamdulillah. Ya berkat kerja keras, terus tim yang selalu support, dan satu yang paling penting doa. Betul. Itu yang saya rasakan. Jadi setelah saya buka akte
udah ada PT dong. Nah alhamdulillah kepercayaan customer ini kita udah punya badan yang makin besar. Sampai ke tahun 2014 perkembangan ini sudah nampak, sudah kelihatan. Nah kita mulai tuh genjot untuk mengambil unit-unit besar. Kita ambil unit Hino satu, kita coba unit baru ya, Hino 1 kita coba, terus coba lagi ambil satu. Jadi ngambilnya itu nggak sekali banyak, sesuai kebutuhan kita. Ambil kan dengan kebutuhan dari customer kita. Jadi kita intinya ya berusaha dari ya apa yang kita punya lah, kemampuan kita sendiri yang kita lihat, bukan ngikutin nafsu. Nggak boleh juga bukan ya, betul. Ngikutin nafsu nggak boleh gitu loh. Nah akhirnya sampailah ke tahun ini udah pakai Alcoa. Ya. Nanti kita lihat videonya truknya Tam Cargo yang pakai Alcoa, dan setelah itu kita akan diskusi kenapa sih Tam Cargo pakai Alcoa. Kalau tidak salah itu udah dari 3 tahun ya pakai Alcoa ya. Ceritain dong asal muasalnya, kenapa mau pakai Alcoa sampai sekarang udah banyak banget jadi role model. Jadi gini ceritanya, di tahun 2018 saya memang hobi saya dari kecil itu hobi otomotif. Nah jadi saya pengen punya mobil itu yang nggak cuma sebatas fungsi itu ya ngangkut barang gitu, tapi kita juga mikirin apa ya, karena hobi variasi tadi, pengen nih kelihatan mobil ini beda dari yang lain, enak dilihat. Karena saya berpikir begini, kalau mobil itu rapi, mobil itu bersih, itu supir pasti akan tertanam di diri dia rasa memiliki. Jadi supir akan semangat merawat mobil, kalau mobil itu bagus. Nah awalnya di 2018 itu saya di awal ya, saya pasang ke mobil itu semacam apa ya, dop. Ada tuh yang kayak dipakai oleh PO bus, dop dari stainless, terus ada dop yang bus yang buatan Malang nih, Adi Putro ya. Dari besi itu saya sempat beli langsung itu ke Adi Putronya langsung malah yang dari besi, harga cukup lumayan. Saya pasangin mobil Tam Cargo pakai dop itu. Nah cuman ya saya pakai dop itu, yang lain pada ngikut gitu loh, banyak yang pakai dop seperti itu. Jadi lah, kok jadi nggak beda lagi, nggak istimewa gitu loh dop ini. Saya kan searching di Google, di medsos, ketemu Alcoa. Apa sih Alcoa ini, saya bilang. Saya pikir tadi cuma tutup doang dop gitu. Alcoa ngeliat modelnya oke juga. Jadi
tanpa tutup gitu loh, nggak perlu bikin bracket, kelas apalah segala macam, nggak perlu. Jadi saya emang udah peleknya mengkilat. Ya, saya searching waktu itu kalau nggak salah saya di Facebook. Kelihatan nih ada postingan pelek, saya lihat ada nama Armstrong Mia, kebetulan bapak ini. Saya chatting ya, awalnya saya kan buat kontes kalau nggak dulu. Ya, waktu itu kita ada rencana pengen kontes lah di Purwokerto. Kontes di Purwokerto. Saya tanya tuh, bapak saya tanya. Iya. Wah, harganya memang, saya pikir pelek harga segini, saya dapat dok berapa ini, saya bilang kan. Pelek harga segini, saya bisa beli berapa biji saya beli ban. Saya lama tuh mikir tuh, buang-buang duit tuh. Pengen beli pelek mahal-mahal gitu loh. Akhirnya saya beli 6 waktu itu. Saya coba 6 dulu. Ban serep saya tes dulu, masih pakai ban serep lama. Ban serep pelek besi ya. Coba, udah 2 bulan setelah pasang, kita ikut kontes tuh. Kontes, ya kebetulan saya ada waktu, saya ikut kontes itu. Saya ngeliatin orang pada ngeliatin pelek gitu loh. Rada unik gitu loh pelek. Jadi kalau orang-orang masih pakai dop, ini udah langsung pakai pelek kinclong. Pakai pelek kinclong. Saya lihat pada ngeliatin fokus ke pelek. Oh, berarti daya tariknya. Ya udah, setelah kontes pulang, ya udah. Ya, saya kan fokus kerja lagi nih, fokus ngembangin usaha lagi. Nah, kita memang di kantor ada bagian maintenance. Bagian maintenance itu meliputi perawatan armada, termasuk itulah jadwal penggantian ban. Nah, selama kita pakai kan pelek besi itu, ban bias. Ban bias yang depan. Ban bias depan, belakang radial kawat. Nah, itu kan udah berjalan, kita udah punya vendor lah yang pemasoknya. Vendor jalan-jalan. Nah, pas bulan berapa saya lupa. Pokoknya saya hitung dari awal saya beli Alcoa itu 11 bulan. 11 bulan setelah saya beli Alcoa. Telepon maintenance saya, GA nelfon ke saya, Pak, ini ban untuk mobil hijau, mobil itu namanya Commander kita kasih nama. Mobil untuk Commander ini belinya di mana? Saya jawab, masa kamu nggak tahu, ban masih nanya ke saya gitu loh kan? Dia ngomong, lah ini kan peleknya beda. Saya baru ingat, baru saya kaget. Oh iya, waktu itu kan saya pesennya ke Pak Armstrong waktu itu, pelek sekaligus ban. Saya ingat, saya bilang ke tim saya, itu coba kamu lihat, kita pembelian pelek itu di bulan berapa? Di bulan, ya makanya ketahuan 11 bulan. Saya kaget, ini ban kok bisa 11 bulan? Setahu saya di Tamkargo ban depan ini cuma bisa bertahan tuh 3 bulan udah paling jago. 3 bulan udah paling jago, karena mobil kita nih jalan terus, nggak ada istirahatnya. Ban belakang itu 5 bulan. Kalau nggak pecah. Kalau nggak meledak ya 5 bulan. Kita tahun. Terus saya telepon mekanik kita. Telepon mekanik, coba kamu cek kilometernya berapa. Kilometernya waktu itu dari awal kita pakai Alcoa sampai ke hampir 11 bulan itu jarak tempuhnya 130.000. 130.000? Iya, saya juga kaget loh. Ini supirnya yang bener bawa mobilnya, atau muatannya sebagiannya ringan terus, atau jalannya malam terus. Ternyata enggak, memang normal seperti yang lain. Ya, saya sempat kaget begitu. Saya hitung nih costnya. Saya hitung nama kita bisnis ya, saya hitung. Pakai ban depan harga sekian, tahan 3 bulan. Alcoa, pakai pelek Alcoa, bannya ban tubeless, bisa tahan 11 bulan. Itu. Wah, ini gue bisa dapat profit nih dari ban. Itu berarti yang setelah hitung-hitung itu baru yang telepon saya itu ya? Setelah itu, nah, saya masih belum percaya gitu. Kaget gitu. Apakah ini pernah ganti ban sebelumnya, mungkin orang kantor atau dia ganti ban di Medan, pecah. Tanpa pengetahuan saya kan nggak tahu. Saya order lah waktu itu 5 untuk 5 mobil, udah 6, order 5, saya pasangin tuh. Nah, saat itu memang saya di kantor memang pesen ke GA itu, ada salah satu stafnya dia, kamu coba fokus ke pemakaian ban ini.
Mau dihitung sama dia. Setelah 6 bulan, enggak, 3 bulan pertama saya cek masih tebal. Harus sudah habis dong. Iya, 5 masih tebal. 6 bulan saya tes masih 50%. Nah, ketika udah 6 bulan itu masih 50%, udah di situ muncul, saya bilang, oh inilah manfaatnya pakai Alpha. Manfaatnya memakai Alpha ini, usia ban jadi panjang gitu. Dan kita orang Padang ya, kali-kali kalau bahasa Padang ya rugi di awal kalau kita di Alpha, rugi di awal. Investasi di awalnya kita yang tinggi di awal untuk tinggi di awal gitu ya. Kalau saya bilang sih 6 bulan kita udah balik modal. 6 bulan pelek itu udah balik modal ya. Kalau ban sama dong. Iya. Ban mau dibeli juga. Bias harganya ban luar, ban dalam sama selendang. Selendang kalau di Jawa itu sliwer namanya itu. Sementara ban tubles cuma ban doang. Apa pelek. Ya itu. Jadi ya itu kenapa 2020 full 1 tahun total, kalau saya tadi pagi saya lihat di data 67 unit totalnya yang dipakai Alpha, luar biasa. Jadi waktu itu saya mikirnya begini, cost kita untuk ban ini memang paling besar di ban, di transportasi darat, di truk lah, paling besar untuk ban. Karena mobil kita ini jalannya 24 jam, siang dan malam, gitu lah. Kondisi siang, aspal panas, ban panas, di situ yang bikin ban ini cepat aus, gitu. Nah, 24 jam dan harganya ban kan nggak murah ya, iya, beda sama oli. Betul. Oli pergantian berdasarkan kilometer. Penggantian oli juga nggak mesti tiap rit gitu. Jadi memang cost kita paling besar itu di ban. Ya kita ganti Alpha di 2020 gitu, memang udah keputusan dari manajemen untuk menekan biaya kos pemakaian ban, kita ganti Alpha semua. Dan alhamdulillah di 2020 itu kos untuk ban itu saya bilang grafiknya tuh turunnya itu bukan landai lagi, udah drastis. Ya, memang kan di awal kita investasinya gitu, betul. drastis sampai sekarang di 2021. Di 2019 waktu itu yang banyak mulai 2019 akhir. Betul? Ya, 19 akhir. Di 2020 kita ngerasakan efisiensinya, dan di 2021 kita ya intinya kalau saya sekarang kalau di Damkargo untuk ban ini nggak segede-gede dulu lah. Invoice dari ban ini, tagihan dari ban ini nggak segede-gede. Dan juga yang bikin saya puas, pemakaian ban kita ini sampai habis, sampai botak lah kalau bahasa Jepang, sampai botak. Ya kalau dibandingkan dulu, sekarang saya rada sedikit sedih atau kesel ya. Itu antar sedih dan kesel lah melihat ganti ban baru jalan 1 rit ke Medan, balik ke Jakarta, belum nyampe Jakarta tuh 1 PP saja. Di Palembang udah pecah. Udah karena panas. Ya antara sedih dan kesel lah. Tapi saya nggak tahu mau kesel ke siapa. Karena kondisi seperti itu dulu kan? Iya, gitu loh. Iya, ternyata istilah ganti Alpha ini kita pakai ban itu yang betul-betul sampai habis, sampai ke botak. Alhamdulillah. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua itu bearing. Kalau bahasa saya di mekanisme untuk kelahar roda. Ini yang juga jarang orang tahu nih, soalnya saat ini banyak testimoni cuma bicara kampas rem ban. Ternyata bearingnya juga lebih awet. Bearing lebih awet karena dulu bearing mobil kita ini boleh dibilang 2 bulan itu udah bunyi. Malah ada yang sampai lengket, apa ya bahasanya kalau lengket itu? Jim gitu loh, jim lahar ini. Kalau trouble-nya di jalan, repot kan? Betul. Supir kasihan, muatan kita terbengkalai gitu loh. Jadi belum nanti mekanik storing nih. Mending kalau Star Jakarta kenanya di Jati Asih dekat. Kalau kenanya misalnya kita hutan pusing. Di
Cilacap atau di Bumi Ayu, jauh kan store. Betul, betul. Nah jadi itu untuk saat ini kalau pemakaian bearing itu nggak ada sih mobil kita yang nge-gym di jalan tuh udah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya boleh dibilang rata-rata sih ada sampai setahun bearing gitu ya. Ya kalau bearing sampai setahun. Bearing itu kelihatannya sepele Pak ya, sepele. Cuman boleh cek harganya di dealer atau di toko, cukup fantastis. Karena namanya truk ini kan lahir tuh ya dua ya. Kalau orang bilang satu set, ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Gitu loh. Itu harganya ya. Kalau yang bagus satu set itu bukan ratusan, tapi udah jutaan gitu. 1 juta sekian lah, hampir sampai 2 juta satu ban gitu. Dengan kualitas yang bagus. 2 ban udah berapa? Iya, betul. 4 ban udah berapa? Nah itu yang kita rasakan, kita hemat itu. Jadi kalau bicara efisiensi, saya yang udah ngerasain. Makanya kita awalnya sampai ke Alcoa ini cuma untuk gaya-gayaan, untuk konten. Tapi udah semakin hari semakin kemari ini bukan ya untuk fungsi yang kita pakai, fungsi. Jadi penampilan justru jadi bonus ya? Bonus jadinya. Jadi kita udah nggak nyari penampilan, kita nyari fungsi, bonus penampilan. Karena saya bilang tadi dulu waktu belum pakai Alcoa, kita tuh kalau jalan siang lintasan kita itu sekali 3 jam 4 jam supir berhenti, minimal berhenti setengah jam lah. Jadi untuk dingininkan ban, kalau enggak daripada pecah Pak. Iya betul. Gitu loh. Kerugian kita berapa kan gitu. Kita hitungnya ke sana. Tapi setelah pakai Alcoa, mau jalan siang pun kita berani, nggak ada masalah. Karena ban itu posisinya panasnya normal, bukan panas berlebih. Tapi jangan coba-coba megang peleknya. Oh, panas pasti. Gitu. Karena emang panasnya diserap oleh pelek. Saya pernah loh, kalau saya ngelukis, saya kaget gitu loh. Ini ban kok nggak panas gitu loh. Saya pegang peleknya, oh lumayan. Ya luka melepuh lah. Luka. Itu sampai sekarang ya itu. Dan kita sekarang kan malah mobil keluar dari dealer nih, kita ada penambahan unit, itu udah sepaket lama katanya, unit keluar, pelek udah kita pesan. Iya. Gitu. Langsung kita pasang di garasi. Jadi kita dari awal itu udah mikir mobil kita ambil dari dealer, dipasangin pelek aluminium Alcoa, box selesai, siap tempur, udah kita nggak mikir lagi siap cari duit. Nah, gitu Alcoa Family. Jadi dari Pak Taufik itu tadinya utamanya untuk penampilan, sekarang berubah, penampilan jadi bonus, utamanya itu buat efisiensi.